Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih dengan kitab Syarh Sunnah oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Kemarin kita telah membicarakan tentang roh para syuhada, yakni berada di hawasili tairin khudrin, yaitu berada di dalam tembolok burung hijau. Tasrahu fil jannah, yang bebas lepas di dalam surga. Wa ta'wi ila qanadila tahtal arash, dan dia bertengger di lampu-lampu di bawah atau lentera-lentera di bawah arash Allah Azza wa Jal. Wa arwahul fujjari wal kuffari fi bi'rin barahut wa hiya fi sijjin. Sementara roh-roh orang-orang fajir dan orang-orang kafir itu berada di sumur barahut, wa hiya fi sijjin, dan dia itu berada di sijjin, di neraka sijjin. Dan kita kemarin sudah membahas bahwa roh di hari kiamat itu dia ada yang berada di dalam tembolok burung, ada pula yang terbang di pohon-pohon surga, sebagaimana rohnya orang-orang mukmin, sampai nanti pada hari kiamat dikembalikan roh itu kepada jasadnya. Nah, pertanyaannya, apakah roh seluruh para syuhada secara mutlak mengalami permasalahan ini, yaitu di dalam tembolok burung? Tidak, kecuali yang tertahan, yang tidak termasuk itu apa? Apabila syuhada itu masih punya utang piutang. Naam. Taib. Kemudian kita lihat selanjutnya ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, itu tentang sang mayit akan
dudukkan di dalam kuburnya. Pertanyaannya, ketika roh itu dicabut di dunia untuk mengalami proses perpindahan dari alam dunia kepada alam barzakh, apakah setelah itu dikembalikan lagi? Dikembalikan ke jasadnya lagi apa tidak? Dikembalikan. Kapan dikembalikan? Pertama kali saat mau ditanya, yaitu di alam kubur. Dan perjalanan roh itu naik ke mana? Pertama kali dicabut dibawa ke mana? Ke langit. Terus dikembalikan lagi. Cara mengembalikannya itu bagaimana? Iya, dikembalikan dari langit ke jasadnya itu. Kalau orang mukmin dikembalikan bagaimana? Orang kafir dikembalikan bagaimana? Naam, kalau orang mukmin diantar lagi sama malaikat sampai ke kuburnya dikembalikan. Kalau orang kafir dilemparkan dari langit saja sampai ke jasadnya di kuburnya tersebut. Waliyadu billah. Naam. Baik. Berarti sang mayit di dalam kubur itu hidup enggak? Hidup. Rohnya saja apa jasadnya saja? Apa dua-duanya? Dua-duanya. Hidup dengan jasad dan roh. Kaifiyah hidupnya sama dengan di dunia apa tidak? Tidak sama. Kenapa? Barzakhiyah. Dia hidup itu di alam barzakhiyah. Nah, baik. Kemudian selanjutnya berkata Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wa ya'riful mayyitu zaira idza zarahu wa yatana'amul mu'minuna fil qabri wa yu'adzabul fajiru kaifa sya'allah. Kata Imam Al-Barbahari, dan sang mayit itu mengetahui orang yang berziarah apabila berziarah kepadanya, apabila datang berziarah kepadanya di kuburnya itu. Wa yatana'amul mu'minu fil qabri, sementara orang-orang mukmin mendapatkan nikmat di dalam kuburnya. Wa yu'adzabul fajiru kaifa sya'allah, sementara orang-orang fajir mendapatkan adab di dalam kuburnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum. Di sini ada dua permasalahan penting. Permasalahan yang pertama adalah sang mayit di dalam kubur itu mengetahui orang yang datang berziarah kepadanya. Ini maklum dan datang dalam hadis-hadis yang sahih. Walaupun sebagian hadisnya masih dibicarakan oleh para ulama, tetapi pada umumnya riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat-riwayat yang sahih. Maka ini juga adalah satu keyakinan yang dipegang oleh Al-Imam Al-Barbahari, dan tentu yang kita yakini bahwa sang mayit di dalam kubur itu dia bisa mendengar pada waktu-waktu tertentu. Ya, dia bisa mendengar pada waktu-waktu tertentu. Namun mendengarnya sang mayit bukan berarti bolehnya meminta kepadanya. Karena persoalan meminta kepada mayit itu adalah persoalan yang berbeda dengan persoalan mendengarnya sang mayit. Ya, nah, jangan sampai dalil mendengarnya sang mayit itu menjadi dalil untuk bolehnya meminta kepada sang mayit. Maka berbondong-bondonglah orang datang kepada kuburan-kuburan yang dianggap karamah, kuburan-kuburan para wali, kuburan-kuburan yang dianggap mempunyai kesaktian-kesaktian, kuburan-kuburan yang mampu mengatur alam semesta ini di samping Allah Azza wa Jal, kuburan-kuburan
orang-orang yang disebut sebagai wali kutub, yang katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja mencium lututnya, waliyadzubillah, datang kepada kuburan-kuburan manusia-manusia seperti ini, lalu meminta kepadanya hajat-hajat mereka. Nah ini haram, nah, ini termasuk kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Soal persoalan mendengar adalah persoalan yang kita yakini, dan ahlu sunnah meyakininya, telah terdapat dan dibahas di dalam kitab-kitab akidah. Tetapi persoalan meminta kepada ahli kubur adalah persoalan yang ditolak dan diingkari oleh ahlu sunnati wal jamaah. Nah, mafhum ya ikhwan? Baik. Persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, bahwa di kubur itu terdapat azab dan nikmat. Orang-orang mukmin mendapatkan nikmat kubur, sedangkan orang-orang fajir dan orang-orang kafir mendapatkan azab kubur. Nah, ada juga di antara manusia kaum muslimin, mereka mendapatkan azab kubur. Ya, sebagaimana sebab-sebab azab kubur itu banyak sekali. Di antaranya beberapa yang paling mendominan, yaitu namimah, adu domba. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Itu orang yang datang kepada satu orang dengan rupa yang lainnya, kemudian dia datang lagi kepada yang satu dengan rupa yang lainnya. Ya, maksudnya untuk apa? Mengadu domba. Nah ini termasuk diantara sebab mendapatkan azab kubur. Yang kedua adalah apa? Tidak berlindung dari najis. Ya, buang air kecil. Sebagaimana marran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di kuburan, ya, dua kubur. Lalu Nabi mengatakan apa? Dua penghuni kubur ini sedang mendapatkan azab, disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Yang satunya karena la yastanzih minal baul, dia tidak bersuci daripada kencing, memperhatikannya. Yang satunya karena dia namimah. Nah, ini sebab adanya azab kubur. Dan ikhwan, nyaris ya sulit manusia itu dia lolos dari azab kubur. Karena manusia mendapatkan azab kubur itu perkara-perkara yang sepele dalam pandangan manusia. Karena dianggap ringan, ya dianggap sepele, maka dia kurang memperhatikannya. Maka dengan sebab itulah dia mendapatkan azab kubur. Tapi diceritakan di dalam riwayat, ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Itu ketika dia wafat, berguncang ars. Dia wafat itu diperebutkan rohnya oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Tapi apa? Setelah dikembalikan ke kuburan, kuburan itu menyempit sampai remuk tulang-tulangnya. Kemudian baru lagi kuburan itu lapang lagi, luas lagi. Nah ini orang sekelas itu saja mendapatkan merasakan azab kubur, apalagi kita semua, saya dan Anda. Bagaimana? Maka kita tentu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk dihindarkan daripada azab kubur itu. Nah, kemudian ya ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum, ada pertanyaan di dalam kubur, yaitu man rabbuka wa man nabiyyuk wa madinuk. Maka ketika itu yang ingin Anda sampaikan di sini adalah kemampuan untuk menjawab pertanyaan itu bukan karena kemampuan hissiyah, bukan karena kemampuan kecerdasan,
atau kemampuan bisa berbahasa Arab, bukan. Tapi kemampuan untuk menjawab pertanyaan di alam kubur adalah karena kekuatan iman. Kekuatan iman. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan supaya setelah kuburan itu ditutup, maka doakan ahli kubur itu supaya Allah mengokohkan dia ya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Ya. Nah, yaitu kekuatan apa? Kekuatan iman. Ya, bukan kekuatan kecerdasan, kemampuan berbahasa Arab yang fasih, ya, dan seterusnya. Hatta ada orang yang berbahasa Arab yang fasih tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa? Karena dia termasuk di antara orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, orang-orang munafik ketika ditanya dengan pertanyaan itu, orang-orang yang ragu-ragu dalam keimanannya, tidak mantap, tidak kokoh dalam keimanannya, dia akan mengatakan, ya, la adri. Saya tidak tahu apa-apa. Ya, saya tidak tahu apa-apa. Sami'tun nas yaqulun, aku mendengar orang-orang berkata seperti ini, maka aku pun berkata seperti itu. Aku pun berkata seperti itu. Kebingungan yang dia dapati. Dan subhanallah, ya, tidak bisa dibayangkan bagaimana ketika seorang itu berhadapan dengan malaikat di kubur untuk ditanyakan kepadanya. Ya, benar-benar ya, termasuk kengerian-kengerian yang terjadi di alam kubur. Yang terjadi di alam kubur. Sebab itu apa? Nah, kita berdoa di dalam doa salat jenazah itu ada meminta supaya diberikan cahaya di kuburannya, dilapangkan kuburannya, ya, diluaskan kuburannya dan seterusnya. Ya. Nah. Kemudian ikhwan, ada satu permasalahan yang menjadi khilaf di antara para ulama yang kemarin ana singgung, yaitu jenazah di kuburan itu dia adalah lorong kepada lorong surga atau lorong neraka, sehingga dia mendapatkan bau surga, dia melihat tempat duduknya di surga dari kuburnya. Kalau seandainya dia orang munafik, orang fajir, dia tempatnya di neraka, dia mendapatkan bau dari neraka. Dia lihat tempat duduknya di neraka pada sore dan siang, pagi dan sore harinya sebagai azab bagi dia. Maka pertanyaan, yang merasakan itu ruhnya apa jasadnya? Nah, ini yang khilaf. Ini apa? Khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan, dan ini pendapat yang masyhur, ya, mengatakan bahwa jasad dan rohnya itu karena dia berada di alam kuburnya itu. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak. Kenapa? Karena roh itu tempatnya di langit, jasadnya tempatnya di bumi, di kuburan. Namun ketika roh itu mendapatkan kenikmatan, maka secara otomatis jasad pun mendapatkan kenikmatan. Ada kesenambungan. Begitu maksudnya. Paham ya? Ala kulli hal, ana ingin mengatakan ini ruang khilaf, tapi yang ana yakini adalah jasad dan rohnya di alam barzakh tersebut. Ya, naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Sampai di sini antum paham? Mafhum ya? Selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wal imanu bi anna Allah huwa alladhi kallama Musa bin Imran alaihi salatu wassalam yaumat turi wa Musa yasma'u minallahil kalama bi sautin waqa'a fi masami'ihi minhu. Jadi ini kayaknya susunannya benar, lewat ya. Kalau di punya antum itu nanti wa'lam anna syarra wal khaira bi qada'illahi wa qadrihi, ya. Nah, jadi kebalik. Manuskripnya beda. Manuskrip tahqiq itu poin 63 diletakkan di 62. Iya.
Nanti yang 62 itu diletakkan di 63. Nah kalau ana dicetakkan di ana itu yang 63 di antum itu di 62. Ya, jadi antum lewat satu bait ya. 72, naam. Naam. Lewat satu bait ya. Ikut punya ana, jangan ikut punya antum. Ya. Taib. Kemudian kata Imam Al-Barbahari, wal imanu bi anna Allah huwa alladhi kallama Musa bin Imran alaihi salatu wassalam yaumat tur. Wa Musa yasma'u minallahil kalama bi sautin waqa'a fi masami'ihi minhu. Fi masami'ihi minhu la min ghairihi. Faman qala ghaira hadha faqad kafara billahil azim. Ya, perhatikan ya. Kata Imam Al-Barbahari, ini satu poin lagi, yaitu kita beriman, kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa bin Imran, kepada Musa bin Imran alaihi salatu wassalam, yaumat tur, itu pada hari Tur, yakni di bukit Tur Sina, ya. Wa Musa yasma'u minallahil kalama bisautin, dan Musa mendengar ucapan, mendengar kalam Allah itu, mendengar suara ucapan kalam Allah Azza wa Jal itu, waqa'a fi masami'ihi minhu, secara langsung. Jadi ada suara, jadi suara itu menyebutkan huruf-huruf, menyebutkan kalimat-kalimat, dan langsung suara itu didengar oleh pendengaran Musa alaihi salatu wassalam. Nah, la min ghairih, tanpa melalui perantara, tanpa melalui perantara. Waman qala ghaira hadza faqad kafara billahil azim. Barang siapa yang berpendapat selain daripada itu, menyelisihi pendapat ini, menyelisihi pendapat yang mengatakan bahwa Musa mendengar langsung kalam Allah Azza wa Jal, maka faqad kafara billahil azim. Dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Baik. Kita lihat ya ikhwan. Ini masih permasalahan tentang Al-Qur'an itu makhluk apa kalam Allah. Ya. Maka bukan hanya sekedar kalam Allah, tetapi Imam Al-Barbahari ingin menjelaskan kepada kita bahwa kalam Allah Azza wa Jal itu terdiri dari suara, huruf-huruf, apa yang didengar itu semuanya kalam Allah. Artinya Al-Quran dari segala sisinya adalah kalam Allah. Begitu. Mafhum ya ikhwan? Al-Quran dari segala sisinya adalah kalam Allah Azza wa Jal, yang bisa didengar, yang bisa didengar. Dan Musa mendengar kalam Allah Azza wa Jal di bukit Tur Sina itu, mendengar secara langsung tanpa perantara. Artinya bukan di bawah oleh malaikat kemudian Musa mendengarnya dari malaikat, bukan Musa mendengarnya dari batu, artinya batu itulah yang mengeluarkan suara, atau bukan Musa mendengar dari pohon, Allah berfirman kemudian pohon itulah yang mengeluarkan suara kepada Musa, bukan, tetapi benar-benar suara itu adalah kalam Allah Azza wa Jal. Nah, mafhum ya ikhwan? Paham ya? Sebab itu apa namanya, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada Musa alaihi salatu wassalam di dalam ayatnya itu, ketika Allah mengatakan innani anallah, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Maka ini sisi pendalilan. Sisi pendalilannya di mana? Sisi pendalilannya di dhamir mutakallim, ya'u mutakallim, di situ adalah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Suara itu adalah suara dari Allah. Begitu maksudnya. Kalau seandainya dari pohon, maka pohon itu yang berbicara kepada Musa, maka
pemahamannya akan mengatakan pohon itulah yang Allah. Karena ada pohon, dia bicara bahwa ya Musa innani anallah, aku ini adalah Allah. Maka konsekuensinya Allah itu siapa? Pohon yang berbicara itu, yang berkalam itu. Atau misalnya batu yang mengeluarkan suara mengatakan ya Musa innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Maka yang menjadi Allah di situ siapa? Batu. Maka ini tidak demikian. Inilah sisi pendalilannya. Yang pertama. Mafhum ya ikhwan? Taib, sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qahtan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini, dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara secara hakiki, dan banyak makhluk yang mendengarkan kalam Allah Azza wa Jalla ini, yang pernah mendengar kalam Allah Azza wa Jalla. Jibril mendengar ketika Allah Azza wa Jalla berbicara, Allah berkalam, pernah mendengar, dan Jibril bahkan mendengar wahyu itu lalu menyampaikannya kepada utusan-utusan Allah. Kemudian Nabi Musa pernah mendengarnya, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar langsung kalam Allah Azza wa Jalla. Di mana? Pada peristiwa Mi'raj, yaitu ketika menerima perintah salat. Dan Allah mengatakan wa kallamallahu Musa takliban, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara secara langsung kepada Musa. Orang-orang Mu'tazilah dan yang sependapat dengan mereka dari kalangan Asy'ariyah dan yang lainnya, mereka membaca ayat ini dengan memberikan harakat fathah pada Allah, yaitu wa kallamallaha Musa, sehingga mereka mengatakan yang berbicara itu adalah Musa. Wa kallamallaha Musa, Musa berbicara kepada Allah, begitu ya. Padahal ini menyelisihi yang benar. Lam jalala Allah diberikan harakat rafa marfu dummah, yaitu wa kallamallahu Musa takliman, Allah berbicara kepada Musa alaihi salatu wassalam secara langsung. Yaitu kapan? Yaitu Allah sebutkan di situ di ayat walamma jaa Musa limiqatina, tatkala Musa itu datang pada waktu yang telah kami janjikan, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya berbicara kepadanya, yaitu di bukit Tur Sinah. Naam. Maka demikian pula ya ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, ketika kalau seandainya Allah itu tidak bisa berkalam, maka apa bedanya dengan berhala? Yaitu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam mengkritik berhala-berhala, sesembahan-sesembahan kaumnya. Yaitu apa? Kata dia ketika dia robohkan berhala-berhala itu, lalu kaumnya itu datang dan menuduh, cari tahu siapa yang melakukan perbuatan ini wahai Ibrahim. Apa ucapan Ibrahim alaihi salatu wassalam? Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya mereka berhala-berhala itu kalau mereka bisa bicara, ya. Kalau mereka bisa bicara. Naam. Maka ketidakberdayaan untuk berbicara itu sifat yang lemah. Sifat yang lemah. Sifat yang tidak layak ada pada Allah Azza wa Jalla. Itu saya sangat layak ada pada makhluk, sangat layak ada pada makhluk. Naam. Kemudian ikhwana fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, meski demikian adanya ya namanya orang-orang yang menyimpang seperti para pengikutnya ilmu filsafat, para falasifah, ya, pengikutnya pengagumnya Aristoteles, kemudian diwarisi oleh Ibnu Sina dan yang lain-lain ya, yang mereka menganut paham filsafat, mereka tetap menolak adanya kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Mereka menolak dan mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah Azza wa Jalla. Maka cukuplah ucapan bagi mereka, dikatakan bahwasanya idza lam yakun lil mar'i ainun sahihah
fala garwa ayyartaba was-subhu musfir. Ya, jika tidak didapati pandangan kebenaran pada diri seseorang, maka niscaya tidak aneh apabila dia tetap ragu sementara fajar itu sudah terbit. Maksudnya walaupun sudah siang dia itu masih ragu, ini gelap apa masih gelap, apa sudah siang apa masih gelap, walaupun sudah gelap. Kenapa? Karena tidak ada ilmu yang benar padanya. Ya. Nah, namun di sini ikhwan, dalam kaidah Al-Quran itu adalah kalam Allah, ada kaidah yang harus dipahami dengan baik, yaitu apa? As-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Suara, bunyi suara ketika membaca Al-Quran itu adalah suara pembaca, tetapi kalam, firman itu adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Begitu. Media dan kalam itu berbeda. Media dan kalam itu berbeda. Jangan sampai, inilah fitnah yang terjadi di majelisnya Al-Imam Bukhari, Abu Abdillah Al-Bukhari rahimana wa rahimahullah. Sampai Al-Imam Bukhari ditahdzir oleh gurunya Muhammad Ad-Duhli. Begitu ditahdzir, sepi majelis Imam Bukhari sampai Imam Bukhari keluar dari kota Bukhara itu seorang diri saja sampai meninggal di perjalanan. Ya, gara-gara fitnah saut, ucapan itu makhluk apalah kalam. Ya. Nah, maka ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, perhatikan baik-baik, media itu berbeda. Kalau media itu makhluk, media itu apa? Makhluk. Suara hamba yang membaca itu makhluk. Tinta untuk menulis itu makhluk. Lembaran yang dipakai sebagai apa? Tempat penulisan itu makhluk. Tetapi kalam yang ada di situ kalam Allah, kalam Allah. Yang ditulis itu kalam Allah, yang dibaca itu kalam Allah. Suaranya adalah suara makhluk. Nah, mafhum ya ikhwan? Baik. Dan nanti ada fitnah yang terjadi bahwa karena Al-Quran itu adalah dari segala sisinya kalam Allah, sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa suara huruf itu adalah kalam Allah. Jadi padahal bukan, suara itu suara makhluk. Maka kaidah Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan bahwasanya as-sautu sautul qari wal kalam kalamul bari. Ucapan itu adalah suara itu adalah suara makhluk, sementara firman yang dibaca itu adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali para ulama yang dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang mengatakan hal tersebut. Di antaranya seperti Al-Imam Ja'far As-Sadiq, ya, yaitu Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Husain, wafat pada tahun 148 Hijriyah. Itu beliau sendiri pernah mengatakan, ini imam dari kalangan Ahlul Bait, imam dari kalangan Ahlul Bait. Beliau mengatakan, laisa bi khaliqin wala makhluk walakinnahu kalam Allah. Al-Quran itu bukan khalik, bukan pencipta, dan juga bukan makhluk, tetapi apa? Al-Quran itu adalah kalam Allah Azza wa Jal, kalam Allah Azza wa Jal. Al-Imam Sufyan bin Uyainah salah seorang guru daripada guru Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau juga mengatakan bahwasanya kalamullah wa laisa makhluk. Al-Quran itu kalam Allah dan dia bukan makhluk. Naam. Al-Imam Abdullah bin Mubarak, nanti ana insyaallah taala ba'da ini ana bisa ceritakan kisah tentang bapaknya Ibnu Mubarak ini. Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwasanya Al-Quran kalam Allah, laisa bi khaliqin wala makhluk. Al-Quran itu kalam Allah, dia bukan pencipta, bukan sang khalik, dan juga bukan makhluk. Al-Imam Ibnu Mubarak wafat pada tahun 181 Hijriyah. 181 Hijriyah. Nah, taib ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini insyaallah taala. Dan kita tutup kajian kita dengan di sini ana berikan satu nasihat, ya. Nasihat yang mudah-mudahan
bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullahu taala meriwayatkan di dalam sahihnya, kata beliau, haddatsani Abu Quraib Muhammad bin al-Ala, telah bercerita kepadaku Abu Quraib Muhammad bin al-Ala. Dia berkata, haddatsana Abu Usamah, telah bercerita kepada kami Abu Usamah. Ini Abu Usamah ini termasuk rawi daripada rawi-rawinya al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah. Haddatsana Fudail bin Marzuq, telah bercerita kepada kami Fudail bin Marzuq. Fudail bin Marzuq juga rawi Imam Muslim rahimana wa rahimahullah. Dia berkata, haddatsani Adi bin Thabit, telah bercerita kepada kami telah bercerita kepadaku Adi bin Thabit, an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Lalu di situ disebutkan dua ayat perintah kepada para nabi, itu sama dengan perintah kepada orang-orang mukmin, yaitu apa? Kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang mukmin, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Begitu pula kepada para rasul, kulu min thayyibati wa'malu salihah, makanlah yang baik-baik dan lakukanlah amal saleh. Di akhirnya Nabi bercerita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bercerita tentang rajulun yutilus safar, seseorang yang dia melakukan perjalanan jauh. Yamuddu yadaihi ila sama, dia angkat tangannya ke langit dan dia berkata, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Tetapi mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia tumbuh dari harta yang haram, maka bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan, yang ingin ana nasihatkan di sini adalah, sebagai seorang penuntut ilmu, hendaklah dia memiliki sifat wara, dia memiliki sifat kehati-hatian. Dia menjaga hartanya, menjaga dirinya, menjaga jiwanya dari harta-harta yang haram. Dia makan makanan yang haram, dia minum minuman yang haram, dia pakai pakaian dari harta yang haram. Maka ini musibah, ini musibah. Hendaklah seorang penuntut ilmu berhati-hati dari perkara ini. Makanannya, minumannya, pakaiannya, dia jaga tingkat kehalalannya. Kenapa? Karena ini adalah merupakan salah satu syarat terkabulnya doa seseorang. Terkabulnya doa seseorang. Ana mau sampaikan satu kisah sebagai penutup. Yaitu ada seorang pemuda yang bernama Mubarak di Kufah di Irak ketika itu. Mubarak, bapaknya Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Mubarak ini pemuda saleh, tukang kebun. Dia pekerjaannya sebagai tukang kebun. Nah, suatu ketika pemilik kebun itu datang ke kebunnya, minta kepada Mubarak supaya ngambil jeruk yang manis. Ya Mubarak, carikan kepada saya jeruk yang manis. Maka diambillah sama dia. Bawa datang, ini tuan jeruk. Makan, kok kecut. Coba ambil lagi yang manis, ambil lagi dia. Kok kecut lagi? Ambil lagi Mubarak. Coba ini kenapa kecut? Ambil lagi. Dia lihat yang paling yang matang itu, wah ini manis, ambil. Bawa lagi kepada tuannya, lebih kecut lagi. Maka marahlah tuannya, Mubarak, apa Anda tidak tahu jeruk yang manis di kebun ini? Kata dia, iya tuan, saya tidak pernah tahu jeruk yang manis di sini. Kenapa? Saya tidak pernah makan jeruk di sini tanpa izin darimu.
Ya, subhanallah. Maka ikhwan, coba antum lihat, ini tukang kebun. Amanahnya luar biasa sekali. Ya, kadang-kadang kita ini diberikan amanah untuk suatu benda, tapi kita jadikan benda itu milik kita, hak milik. Padahal kita hanya diberikan amanah untuk menjaga. Lantum lihat Al-Mubarak, Mubarak ini penjaga dan dia memang amanah. Dia mengerti sekali mana yang halal yang harus masuk ke dalam dirinya. Ya. Maka suatu ketika begitu tuan kebun, pemilik kebun ini pulang ke rumahnya, dia musyawarah dengan istrinya. Anak kita ini sudah dewasa, anak wanita kita ini. Kita cari lelaki yang saleh untuk dia. Kita tanya kepada Mubarak. Mubarak ini jujur orangnya. Maka tanyalah kepada Mubarak. Diajak musyawarah. Maka apa kata dia? Mubarak, bagaimana ini anak-anak saya nih mau nikah? Kata Mubarak, Tuan, orang-orang Yahudi menikahkan anak-anak mereka dengan orang-orang yang berduit. Orang-orang Nasara menikahkan anak-anak mereka dengan orang-orang yang berpangkat. Tapi kami kaum muslimin menikahkan anak-anak kami dengan orang-orang yang beragama. Ya. Maka carilah tuan itu. Maka dia cari. Singkatnya, tidak didapati lelaki yang saleh kecuali Mubarak. Maka sang tuan kebun ini, pemilik kebun ini menawarkan anak wanitanya kepada Mubarak untuk dinikahi. Nah, begitu dinikahi, berjelang beberapa waktu kemudian lahirlah seorang anak yang di kemudian hari anak itu menjadi imam besar di dalam sejarah Islam yang kita kenal dengan nama Abdullah bin Mubarak. Ya ikhwan, anak ingin katakan, dari rahim lelaki wanita yang baik dan dari sulbi lelaki yang baik akan lahir anak-anak yang luar biasa. Ya, orang yang mampu menjaga nilai kehalalan, dia akan melahirkan anak-anak yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Anak-anak yang paham dengan pengamalan agama. Maka dari situ, ya contoh ini bisa menjadi ibrah bagi kita, ya, di mana Mubarak bukan seorang alim, hanya saleh, tapi dia memperhatikan nilai kehalalan yang masuk pada tubuhnya. Maka dari sulbinya lahir seorang imam besar yang tidaklah kita lewati suatu permasalahan agama kecuali di sana ada pendapat-pendapat daripada anaknya, yaitu Abdullah bin Mubarak rahimana wa rahimahullah. Demikian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, jadi kita bersikap jujur dan bersikap amanah dalam semua hal, muamalah, perdagangan, ya, kantor, apa segala macam. Ya, kalau kita diberikan tanggung jawab dalam perdagangan, perniagaan, maka kita amanah. Kita jujur, kita menjaga kehalalan, kita menjaga nilai kehalalan. Jangan khianat. Nah, orang yang memegang amanah itu bukan miliknya, ya amanah, ya dia harus menjadi ahli dalam amanah. Naam. Wallahu taala a'lam bisawab. Karena banyak sekali di antara teman-teman kita yang sudah rajin menuntut ilmu tetapi tidak amanah dalam muamalah mereka, tidak amanah dalam perdagangan, tidak amanah di dalam kesehariannya, tidak amanah di dalam rumah tangganya, tidak amanah. Maka ini perkara yang harus dipahami dan diperhatikan dengan baik. Nah, agar apa? Agar Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.